Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Agustina dari kelas C2 Akuntansi dengan nomor NPM 10220072. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Ekonomi. Dan tajuk berita untuk hari ini adalah ironi negeri Indonesia. Negeri tempe, tetapi kedelainya mayoritas impor. Indonesia adalah negara nomor 2 dengan konsumsi kedelai paling tinggi setelah Cina. Itu semua dapat dipahami. Karena apa? Karena dua makanan yang sering masyarakat Indonesia makan, yaitu tahu dan tempe, merupakan makanan yang terbuat dari kedelai. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat impor kedelai di Indonesia sepanjang semester 1 tahun 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai 510,2 juta US dollar, atau jika kita rupiahkan itu adalah senilai 7,52 triliun. Sebanyak 1,14 juta ton diantaranya berasal dari negara Amerika Serikat. Dan selama kurun waktu 10 tahun terakhir, volume kedelai impor mencapai 2-7 kali lipat produksi kedelai lokal. Sebagian besar berasal dari negara Amerika Serikat. Itu semua terjadi karena para petani memikirkan bahwa kedelai keuntungannya lebih kecil dibandingkan dengan jagung ataupun padi. Akibatnya, para petani memprioritaskan lahannya untuk menanam jagung ataupun padi daripada menanam kedelai yang keuntungannya tidak lebih besar daripada jagung dan padi tersebut. Produktivitas kedelai di Indonesia berkisar 1,5 sampai 2 juta ton per tahun, sedangkan produktivitas kedelai di Amerika Serikat berkisar 4 juta ton per tahun. Ini semua diakibatkan dengan perbedaan cuaca di Indonesia dan Amerika. Di Amerika Serikat, kedelai bisa di bawah sinar matahari selama 16 jam. Sedangkan di Indonesia yang merupakan negara tropis, kedelai hanya bisa dijemur di bawah matahari selama 12 jam. Rata-rata impor kedelai Indonesia mencapai 2 juta sampai 2,5 juta ton per tahun. Dari total volume tersebut, 70% untuk pembuatan kedelai, 25% untuk pembuatan tahu, dan sisanya untuk yang lain-lain. Sementara itu, rata-rata kebutuhan kedelai di Indonesia mencapai 2,8 juta ton per tahun. Kedelai lokal punya kelemahan untuk bahan baku tempe. Jadi, negara Indonesia mengimpor kedelai hingga 1,20 juta ton pada tahun 2020 kemarin. Tetapi di samping semua itu, negara kita, Indonesia, juga merupakan negara pengekspor tempe nomor 1 dibandingkan negara-negara lainnya. Buktinya, permintaan tempe dari luar negeri begitu besar karena untuk menemukan tempe, bilang saja di Amerika Serikat, merupakan hal yang sulit, tidak seperti di negara kita Indonesia. Tempe merupakan salah satu makanan yang langka dan banyak dicari oleh seluruh orang di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah dan pengrajin tempe mengupayakan peningkatan ekspor tempe ke luar negeri. Ekspor ditargetkan 200 ton per bulan. Beberapa negara, contohnya adalah Malaysia, merupakan peminat dari ekspor tempe tersebut. Tidak hanya di negara Malaysia, di negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan negara-negara lainnya yang merupakan pasar tujuan utama ekspor tempe. Selain itu, karena warga negara Indonesia banyak tersebar di seluruh dunia, di antaranya adalah di Arab Saudi, jadi Arab Saudi merupakan pasar yang strategis bagi eksportir tempe. Pangsa pasarnya jelas adalah masyarakat Indonesia sendiri yang ada di sana atau di wilayah Asia lain, seperti di Hong Kong dan Taiwan. Amerika juga merupakan negara tujuan ekspor tempe yang paling menjanjikan, karena Amerika memerlukan timbal balik karena kita melakukan impor dari mereka untuk kedelai dan kita mengekspor tempe ke negara Amerika. Karena Amerika juga memiliki beberapa program. Salah satunya adalah program alternatif meat atau pengurangan daging bagi mereka. Jadi tempe merupakan makanan yang paling strategis dan alternatif paling bagus bagi warga-warga Amerika yang ingin diet tapi ingin merasakan memakan sesuatu seperti daging. Baiklah, itu semua pemaparan tentang ekspor dan impor tempe dan kedelai di Indonesia. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.